يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي ما مضى يا ربي هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسن لنا مددا يا ربي واغفر لنا ما مضى ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسد مصطفى واغفر لنا يا واسع أنت العليم وقد وجهت يا أملي إلى رجائك وجها سائلا ويدا يا ربي واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة بنيات القبول وتمام كل سؤال ومأمول وإلى هدية الرسول حبيب الأكرم سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ذريته ولبيته وقرابته أجمعين وبجاه جميع أربعة خلفاء الراشدين وبجربة أمة المجتهدين وبجاه سيدنا المهاجر إلى الله رسول أحمد بن عيسى وبجاه سيدنا أستاذنا العظم الفقيه المقدم محمد بن علي وعلوي جميع سادتنا علي أبي علوي وجميع صورهم وأفراهم وبجاه سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره وبجاه مصنف هذا الكتاب شيخ زين الدين المليباري وجميع صوره وفراه وذوي الحقوق عليهم أجمعين وبجاه جميع أساتذتنا ومعلمينا ومشايخنا خصوصا معلم شافي هذامي خصوصا كي سيف الدين أمسير كي سبيل الرشاد كي مرشدي أن الله تقشع بالرحمة المغفرة وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وأن خصوصا إلى أرواح القبور لمن حضر في هذا المجلس أن الله تعالى يغفر لهم وارحمهم وعافي عنهم وبنية أن الله تعالى يفقهنا في الدين ورزقنا كمال الإخلاص واليقين ورزقنا علما نافعا ورزقنا فهم النبيين ورزقنا حسن الخاتمة ورزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا ورزقنا من حيث لا نحتسب ببركة هذا المجلس. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Teratul mukarramin yang saya hormati segenap para pengurus masjid, para asatid, para sepuh dan segenap para pecinta ilmu Allah, syariat Allah yang mudah-mudahan kita terus diberikan dan kekuatan istiqamah untuk terus patuh dengan syariat Allah. Dan akhirnya kita berharap kematian kita akan diiringi dengan segala ibadah dalam syariat yang sudah kita jalankan dan terus kita jalankan, dan akhirnya kita mendapatkan kematian husnul khatimah. Syukur kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah dengan doa dan harapan mudah-mudahan insyaallah majelis kebaikan ini, baik itu majelis ilmu, majelis silaturahim, majelis iktikaf,
majelis makmurkan masjid. Mudah-mudahan insyaallah dengan segala niat-niat yang kita tancapkan pada tempat ini menjadi sabab apa yang menjadi dosa kita diampunin Allah, apa yang menjadi aib kita ditutup Allah, dan apa yang menjadi urusan kita dunia akhirat dimudahkan Allah subhanahu wa ta'ala bihurmati wa biberkati majlisil ilmi fi hadzal masjid at-taubah. Mari sama-sama kita lanjutkan pembacaan kitab Irsyadul Ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi daraihi amin ya rabbal alamin. Faslun fi ahkamis sholati syurutuha satru rajulin wa amatin ma baina surratin wa rukbatin wa hurratin ghairu wajhin wa kaffin minal a'la wal jawanibi bima la yuhaqqil launa in qadaru alaihi wa tawajjuhu lil qiblati illa fi sholati syiddatil khawfi wa nafli safarin mubahin wa ma'rifatu dukhuli waqtin walau zonnan wa ma'rifatu kaifiyatis sholati bi ayya'rifa fardiyataha wa yumayyizu faraidoha min sunaniha illa fi haqqil ami idza lam yaqsid an nafla bima huwa fardun wa taharatu an hadasin wa taharatu badanin wa malbusin wa makanin an najisin la andamin nahwi burghuthin wa dumalin wa hajamin wa in kathura bi ghairi fi'lihi wala an qalili dammin ajnabiyyin ghaira nahwi kalbin wa damin nahwu haidin wala an raithin wa baulin nahwu huffasin wa in kathura wa yu'fa an dzarqi tuyurin fil masjidi wa in kathura ma lam yata'ammad mulaqatuhu min ghairi hajatin wa lam yakun huwa aw mamasuhu rotban. Ini diantaranya pasal menerangkan tentang hukum sholat berkaitan syarat-syarat sholatnya. Jadi kitab Irsyadul Ibad itu bukan mutlak kitab fikih, tapi di awalnya atau kitab ini berusaha melengkapi dari semua ilmu yang wajib dicari, walaupun bagian-bagian tertentu secara global. Faslun, fasal, adapun fasal ini fi ahkamis sholati, di dalam menerangkan hukum-hukum sholat. Syurutuha, adapun syarat-syaratnya sholat. Ha namanya domir, domir ha kembali ke sholat. Syurutuha,
adapun syarat-syaratnya sholat apa itu? Satu, kalau pakai angka mana? Satru rojulin wa amatin, satru menutupnya seorang laki-laki, wa amatin dan budak perempuan. Amat atau budak. Apa yang ditutup? Ma baina suratin wa rukbatin, antara surah pusar wa rukbatin dan lutut. Jadi rojul ame amat sama tuh yang wajib ditutupin. Wa hurratin, dan adapun menutup bagi orang perempuan yang merdeka, hurrah itu perempuan yang merdeka. Sekarang dan semua perempuan merdeka, kalau amat udah kagak ada. Wa hurratin, atofnya itu ke satru, jadi kalau dilengkapin wa satru hurratin gitu, itu wawunya wawu atof, atofnya ke satru. Wasatru auhurrotin, dan adapun menutupnya perempuan yang hurrah yang merdeka, apa yang ditutup? Ghaira wajhin wa kaffin, selain wajah dan telapak tangan. Kafun itu telapak tangan. Minal a'la, dari atas, wal jawanibi, dan dari sisi-sisinya. Itu kudu ditutup semua. Bima la yuhaqqil lauda, dengan bima, dengan perkara la yuhaqqil lauda, tidak ada yang terbayang warna kulitnya, udah nggak boleh. Itu semua in qadaru alaihi, in jika qadaru mereka semua, hurrah, amat, rojul, qadaru mampu, alaihi atas menutup aurat. Jadi semuanya itu tetap intinya jika mampu, jika kuasa, jika bisa. Berarti mafhum mukhalafahnya, andai kata karena ada udzur dia nggak bisa tutup, itu masih sah. Kalau dalam hukum fikih ada orang boleh sholat telanjang kagak pakai apa-apaan boleh, tapi itu ada udzur. Nah udzurnya itu yang tidak dia mampu buat menutup aurat. Jadi dalam kitab fikih, andai kata nggak ada penutup aurat lagi, rumah di sendirian gelap, nah itu sholat boleh tuh, nggak pakai baju boleh. Tapi itu ada udurnya gitu. Tapi kalau sekarang, kalau buat kita di kota susah, nggak boh, karena nggak mungkin udur begitu, kecuali kalau di hutan, di tempat-tempat anu bisa kejadian. Artinya itu mafhumnya sampai sedemikian, sholat jangan sampai ditinggal walaupun kita nggak punya penutup aurat gitu. Makanya di sini disebutin wa in qadaru, jika mereka mampu. Kemudian yang kedua syarat sholat, wa tawajjuhu lil qiblati, yaitu tawajjuh, menghadapkan diri, lil qiblati, kepada kiblat. Kalau dalam sholat ngadep kiblat itu standar yang menghadap itu dada. Kalau dalam fikih dada, bukan wajah, bukan muka, bukan dada. Makanya kalau orang sholat nengok kiri nengok kanan batal gak? Enggak, cuman makruh. Makanya ketika lagi salam yang pertama dianjurkan, begitu salam kita dianjurkan suruh kalau sholat sendiri lihat pundak kita sendiri, assalamualaikum. Kalau sholat jamaah lihat pundak tetangga, assalamualaikum. Nggak boleh kita terlalu assalamualaikum. Nah itu batal, merubah ngadep kiblat, tuh batal.
Kalau orang tawaf yang jadi standar patokan ngadep kiblatnya itu pundak kiri, kiblatnya Ka'bah, makanya sepanjang tawaf mesti di sini kiblat, Ka'bah mesti di sini. Banyak orang yang begitu lagi istilam dia berubah. Makanya kalau istilam Hajarul Aswad itu cukup Bismillah Allahu Akbar, ini jangan dirubah Bismillah. Ada orang Bismillah Allahu Akbar batal, berubah tuh, pundaknya dipindahin kemari. Hanya istilah udah cukup Bismillah Allahu Akbar, ini jangan berubah, dia tetap ngadep kiblat. Ini patokan gitu. Jadi ada standar patokan yang mana, jadi bukan muka. Makanya orang sholat kalau nengok kanan nengok kiri nggak batal, cuman makruh, ada di dalam makruhatus sholat. Nah itu tawajuh lil kiblat, illa kecuali fi sholati syiddatil khaufi, pada sholat syiddatul khauf. Ada istilah sholat namanya syiddatul khauf. Apa itu silat syiddatul khauf? Syiddah itu artinya sangat, khauf itu artinya takut. Cuman udah jadi istilah sholat syiddatul khauf. Itu sholat ketika lagi perang, lagi bahaya, banyak musuh. Nah itu ada kaifiatnya sendiri tuh sholat berjamaah. Imam ruku, sop pertama ruku, imam kedua jangan, sop kedua jangan, sampai nungguin dia bangun. Imam jangan baca bismillah dulu, tungguin dia ruku, i'tidal sampai dia diri lagi baru baca bismillah. Gitu tuh. Nah itu sewaktu-waktu ada musuh dia boleh berubah tuh. Nah makanya menghadap kiblat ketika kita sholat syiddatul khauf enggak mutlak. Kalau itu sholat syiddatul khauf, waktu udah kepepet belum sholat, musuh lagi banyak di mana, sholat tetap sholat tuh, sakingnya tuh urusan sholat tuh. Padahal kalau menurut kita lagi banyak musuh, lagi perang, tetap sholat. Makanya ada kaifiatnya tersendiri, nggak bisa kita liburin karena kita lagi perang maka sholat libur, kagak. Ada istilahnya. Nah itu istilahnya sholat syiddatil khauf. Kemudian apa lagi, menghadap kiblat nggak jadi mutlak, wa nafli safarin, dan sholat sunnah safar, mubahin, sholat sunnah safar yang dibolehkan, yang mubah. Kita dalam perjalanan naik mobil ke, naik kereta ke, itu nggak mutlak hadap kiblat. Ya emang tuh mobil tuh perahu belok-belok, ya kan kita pesen aja belok-belok dulu nih gue lagi sembayang. Nah itu nggak bisa. Makanya sholat di kendaraan nggak mutlak ngadep kiblatnya, maka itu pengecualian. Makanya di sini illa, kecuali fi sholati syiddatil khaufi wa sholati nafli safarin mubahin. Mubahin itu artinya perjalanan yang dibolehkan, artinya bukan perjalanan buat maksiat. Kemudian apalagi yang ketiga syarat sholat, wa ma'rifatu dukhuli waktin, wa ma'rifatu, dan mengetahui, mengenal, dukhuli waktin, masuknya waktu sholat, walau zonnan, sekalipun kira-kira. Zonnan tuh kira-kira, zon. Jadi kita kudu tahu, nggak boleh kita belum waktu sholat kita udah sholat, belum nggak boleh. Walaupun zonan, tapi zonannya itu dengan isyarah yang kuat. Ini biasanya kalau zonan misalnya pakai jam, ini belum dengar azan ya, ini udah jam 7:30 lewat, ini kudunya udah isya, udah kali ini, tapi nggak kedengaran azan, itu zon. Artinya zon dikuatnya tuh golabati zonnya pakai jam. Zohor misalnya kita pakai matahari, belum dengar azan, nggak dengar azan, coba lo diri di situ, bayangan lo belum kelihatan. Kalau diri kita masih kagak kelihatan bayangan, jadi bayangan kita keinjak sendiri. Itu namanya dalam fikih disebut waktu istiwa. Matahari pas di tengah-tengah,
Kita diri di tengah di jalanan, bayangan nggak kelihatan tuh, jadi bayangan kita keinjek sama kita sendiri, nggak ada bayangan. Itu namanya waktu istiwa, pas matahari di tengah-tengah. Waktu zuhur masuk itu begitu matahari udah zawal, tergelincir dikit bayangan kita nongol. Nah zuhur masuk tuh baru masuk waktu zuhur. Ini bayangan udah kelihatan nih, udah masuk zuhur nih. Jadi kita zonnya itu ada isyarah dari pakai matahari kayak bayangan gitu. Maghrib kita nggak ketahuan, udah adzan sih gak kedengarannya, maghrib udah belum lihat, oh di sono ada mega merah nih, udah mulai merah ujung sebelah barat, udah maghrib ini mana udah. Nah zonnya itu tetap ada isyarah, ada dalilnya. Itu tanda masuk waktu. Jadi masuk waktu kita kudu kenal, makanya dalam fikih diajarin waktu subuh tandanya begini, waktu zuhur tandanya begini, abisnya asar, masuk asar tandanya begini, maghrib tandanya begini, terus itu ada tuh. Karena dulu kan nggak ada TV, nggak ada jam ya, makanya diajarin dalam kitab fikih melalui beberapa hadis Rasul diajarin tuh. Nah itu ada di dalam kitab fikih yang lengkapnya ada. Jadi itu syarat yang berikutnya. Kemudian yang ketiga di antara lain syarat sholat, wa ma'rifatu kaifiyatis sholati, wa ma'rifatu dan mengetahui kaifiyatis sholati, tata cara sholat. Kaifiyat sholat dia udah kenal. Seperti apa contohnya? Bi ayya rifa, dengan seumpama. Ini namanya kalau dalam ilmu nahwu baknya bak sayrurah. Bi ayya rifa, dengan seumpama dia mengetahui fardiyataha, kefarduan sholat, wa yumayyizu dan dia bisa membedakan faraidoha min sunaniha, fardu sholat dan sunnah sholat, dari antara sunnah sholat. Illa kecuali fi haqqil ami, pada haknya orang awam. Ida apabila lam yaksid nafla, dia tidak bermaksud sholat sunnah, bima huwa fardun, padahal itu sholat fardu. Jadi syarat yang keempat itu kita kudu tahu tata cara sholat. Ruku yang benar bagaimana, diri yang benar bagaimana, mulai dari badannya kayaknya. Maka dulu kalau kita madrasah kan masih kecil, kita diajarin banget tuh praktek sholat. Jadi sampai rukunya, sampai dulu guru gitu waktu di Tanabang gitu ingat, sampai sempet-sempetnya bawa triplek papan tuh. Jadi kita ruku kita habis ruku kita ditaruhin papan. Kalau ruku tuh kagak doyong ke belakang, kagak doyong ke kiri, rukunya bener tuh. Jadi apa begitu tuh kaifiat sholat tuh. Sujud kita jangan ampe salah. Kan pernah ada riwayat Rasulullah, ada orang yang udah sholat kemudian yang duduk berkampul lagi sama Rasul, kemudian Rasul nanya, hal sholaita? Sholaitu ya Rasul, la antalam tusolli, sholli marratan ukhra, sholli marratan saniyah. Belum, ente belum sholat lagi sono. Udah sholat, ditanya lagi, hal sholaita, ente udah sholat belum? Udah ya Rasul. Enggak, belum, ente belum sholat lagi sono, sampai 3 kali. Padahal udah sholat, kata Rasul, belum. Ternyata apa yang salah? Sujudnya yang salah. Itu diantaranya tangannya begini dia sujud, begini. Makanya kalau kata Rasul dalam hadis, jangan kayak anjing mau duduk atau kayak ontak lagi ngedrum. Nah itu makanya nggak boleh tuh sholat sujud begini, sujud dari tangannya dari sini mesti ditaruh begini. Nah itu suruh ulangin tuh sholatnya, Nah jadi tata cara sholat, kaifiat sholat kita kudu kenalin banget. Makanya kita kalau punya anak, punya cucu, kalau iseng-iseng kita tes tuh sholatnya, coba ruku bagaimana, mbah mau lihat, coba sujud mau lihat gitu. Nah karena itu mulai dari dini kita kenalin tuh kaifiat sholat. Di antara yang dimaksud kaifiat sholat, dia udah mulai ngeh atau mulai kenal
mana yang fardu, mana yang sunnah. Nah makanya tingkatan orang sholat itu ada usholah, ada iqamus sholah. Kalau orang ada usholah, sholat tapi dia nggak ngerti mana rukun, mana sunnah, mana yang batal, mana yang makruh, pokoknya udah tunggang-tungging aja dia. Kalau dia nggak ngerti, itu dia kudu nyari imam yang ngerti, maksudnya kudu jamaah. Kudu jamaah dia. Kenapa? Karena diselamatin nama imam. Makanya kalau kita nyari imam nggak boleh sembarangan, karena tanggung jawabnya besar. Salah satunya orang yang kagak ngerti ditalangin nama imam. Jadi kegompalan makmum, imam yang talangin. Nah itu namanya ada usholah. Dia nggak kenal tuh mana rukun, mana sunnah, mana yang ngebatalin, mana sholat sunnah, sholat fardu, dia nggak kenalin. Nah orang minimal cara mengenal sholat, kaifiat sholat diantaranya dia udah kenal. Oh ini ruku, sujud, rukun sujud ada berapa? Oh ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mulut nggak termasuk, hidung ikhtilaf, jadi yang penting 7. Nah itu semua dijelasin di dalam beberapa kitab fikih. Intinya syarat yang berikutnya dia kudu kenal kaifiat sholat. Kemudian yang berikutnya syarat sholat itu adalah wa toharatu an hadatsin, suci dari hadas, hadas kecil ke hadas besar ke, wa toharatu badanin, dan suci badannya, wa malbusin, dan yang dipakai pakaiannya, wa makanin, dan tempatnya. Suci dari apa? An najisin, dari najis. La di sini maksudnya tidak batal, andamin kalau dari darah. Nahuk yang dimaksud darah apa? Burghusin, darah nyamuk, wadumalin, darah bisul, wahijamin, darah bekam, wa in kathuro, sekalipun banyak, kalau bi ghairi fi'lihi, bukan kerjaan dirinya kalau lagi sholat. Wala, dan juga tidak batal. Wala di sini wala dan tidak batal an qalilin, dari darah, an qalili damin ajnabiyin, dari sedikitnya darah dari orang lain. Ajnabiyin ghairu nahwin, selain contohnya kalbin, darah anjing, wadamin, dan darahnya. Seperti darah apa? Enggak termasuk, bukan bagian yang kagak batal. Nahu haidin, darah haid. Wala, dan begitu juga an rausin, dari kotoran, wabaulin, dan kencing. Nggak batal tuh. Kotoran siapa? Nahwi, contoh khufasin, kelelawar. Wa in kathuro, sekalipun banyak. Wa yu'fa, dan dimaafkan juga andarki tuyurin fil masjidi, dari kotoran. Darkin to kotoran, darki tuyurin, kotoran burung-burung, fil masjidi, yang ada di masjid. Wa in kasuro, sekalipun banyak. Malam yata'ammad mulaqatuhu, selama dia tidak sengaja mulaqatuhu, menyentuhnya, min ghairi hajatin, yang tidak ada hajat. Walam yakun huwa, maka itu tidak menjadi najis. Atau memasuhu rotban, dia menyentuhnya dalam keadaan basah, itu baru batal. Nah jadi di antara bagian syarat intinya toharotu, bersih dari hadas. Bersih dari hadas, hadas kecil, hadas besar. Tapi bisa kejadian orang hadas kecilnya masih ada, hadas besarnya masih ada, tapi dia tetap sholat. Ada, bisa kejadian begitu, dalam fikih bisa. Contohnya bagaimana? Dia disebut kalau dalam kitab fikih faqidut tahuraini. Contoh begini, orang perempuan dia masuk rumah sakit dalam keadaan haid.
begitu dirawat masih haid, hari kedua haidnya suci, bersih, selesai, cuma dia masih dirawat. Nah kan udah kudu sholat tuh mestinya, karena hari kedua di rumah sakit dia udah berhenti haidnya, tapi masih dirawat, masih hari ketiga, masih 4, masih seminggu lagi. Akhirnya dia selama seminggu, selama udah suci gak sholat-sholat, ditanya udah sholat belum? Enggak, saya belum mandi suci ini, karena kan masuk kemarin haid. Nah itu disebut faqidut tahuraini, udah nggak usah pakai wudhu, nggak usah pakai mandi, belum mandi emang, sholat mah sholat aja gitu. Tapi itu makom sederajat sholat hurbatil wakti, sholat menghormati waktu. Artinya nanti begitu sembuh dia kudu ulang lagi. Ada orang nyaut begini, ya kalau begitu kalau ngulang mendingan gak usah sholat Ustadz, ntar aja sekalian. Kalau hidup, kalau dia tewas, dia dosa ninggalin sholat. Nah itu salah satu orang sholat hurmatil waktu cuma nolongin biar dia nggak ninggalin sholat, segitu doang tuh. Nah jadi bersih dari hadas kecil, hadas besar itu di saat dalam keadaan normal, tapi pada kondisi-kondisi tertentu dia masih punya hadas, tetap sholat. Nah salah satunya kayak tadi contohnya, itu disebut faqidut tahuraini, libur melakukan 2 toharoh, itu istilah fikihnya tuh. Yang kedua, yang berikutnya suci dari najis, badan, baju, tempat, itu mesti bersih tuh, mesti bersih. Tapi sekali lagi, andai kata kita di jalanan terus kagak bersih atau najis, kita juga tetap jangan enggak sholat. Sholat tetap, tapi makomnya sholat lihurmatil wakti. Jadi pokoknya syarat sholat yang disebutin tadi barusan tuh semua, andai kata di antara syarat-syarat sholat mulai dari yang nutup aurat, kemudian ngadep kiblat, masuk waktu, bersih dari hadas, bersih dari najis, ini semua nih, kalau di antara syarat sholat itu kita tidak sempurna atau enggak yakin sempurna, maka itu disebut sholat hurmatil wakti gitu. Jadi pokok kalau udah bicara syarat sholat, kalau di antara syarat sholat ini kita kurang sempurna atau enggak yakin sempurna, maka itu makomnya, kedudukannya kedudukan sholat lihurmatil wakti, berarti dia kudu i'adah. Nggak sempurna ngadep kiblatnya, berarti ntar begitu sampai tempat yakin ngadep kiblat ulang. Nggak sempurna nutup auratnya, berarti nanti dia ulang. Nggak sempurna suci dari hadas-hadas besarnya, nanti i'adah ngulang begitu. Nah itu suci dari hadis, suci dari najis, tempat, pakaian, itu semua kudu bersih semua tuh. Dan tidak batal kalau dari darah nyamuk, ada nyamuk nih, kemudian kita anunya sendiri atau di luar atau habis kita gepak sendiri berdarah, itu nggak batal. Jadi darah nyamuk itu nggak batal. Kalau dalam kitab fikih yang lain disebut darah yang tidak mengalir, itu tidak batal, tidak hukum, tidak membuat najis. Kemudian yang diantara yang nggak bisa batal lagi, burghus, dumal, bisul, hijam, darah bekam, sekalipun dia banyak, tapi bi ghairi fi'lihi syaratnya. Contoh, kita ada bisul di sini nih, tahu-tahu dipecah sendiri, wah berdarah, diemin aja udah. Bi ghairi fi'lihi, kita kagak apa-apain, kecuali nejari iseng nih, nungguin imam baca surah lama, dikurang kerjaan, dikorek-korek-koreng, meletus, batal kerjaan dia. Ini namanya bi fi'lihi. Tapi kalau di kitab tadi bi ghairi fi'lihi, bukan kerjaan dia, dipecah sendiri, habis dibekam.
Kan udah tuh kita sholat udah bukan kerjaan kita, tahu darah masih keluar aja. Nah itu nggak batal, terusin aja gitu, asal jangan diucek-ucek aja, udah antepin aja darah, jangan digerakin aja tangan, bisa di sini nih berdarah keluar sendiri, kita gini-giniin iseng banget, ya batal, berubah darahnya tuh. Jadi kalau udah di situ kerjaan kita ikut campur, itu yang jadi batalnya. Makanya di sini bi ghairi fi'lihi, selama kita di luar kerjaan kita itu, gitu maksudnya. Jadi nggak jadi batal, nggak dihukumkan najis kemudian jadi batal, enggak. Kemudian juga nggak batal kalau darah sedikit dari orang lain. Orang lain misalnya lagi ngapain tahu dah, pokoknya darahnya nyipret ke kita lagi sholat, darahnya dikit nyipret, atau bisulnya meletus nyipret ke kita, terus meleduk nempel ke kita, ya udah kita diam aja, itu namanya darah orang lain yang sedikit muncrat ke kita, nggak jadi batal, itu namanya najis ma'fu anhu, termasuk dimaafin gitu. Kalau di sini ada pengecualian nih, kalau ini yang ini kecuali kalau anjing, nah itu baru tetap nggak bisa ghairi, kecuali anjing tuh nggak bisa, darah head tuh kagak bisa, lagi sholat itu darah headnya muncrat ke kita, muncrat atau kita, nah itu biar sedikit nggak bisa, itu nggak bisa ditolerir. Kalau darah head, darah anjing nggak bisa ditolerir, tapi kalau selain itu bisa, itu darah orang lain namanya ajnabi. Kemudian juga raus, baul, kotoran ame kencing, itu bisa nggak jadi batal, seperti kotoran apa? Kelelawar, codot kalau kata kita, sekalipun banyak itu enggak bikin najis, itu disebut ma'fu anhu, kelelawar. Begitu juga darqituyurin, burung-burung yang ada di masjid. Makanya kalau kita di kota Mekah atau di Ka'bah di Madinah, itu di sekitar-sekitar orang pada injekin tai burung, itu termasuk ma'fu anhu, yu'fa, dimaafkan. Wa in kathura, sekalipun banyak itu tainya, selama malam yata'ammad mulaqatuhu, syaratnya selama dia tidak sengaja menyentuhnya. Dia jalan-jalan aja, cuman nggak sengaja, di situ ada tai burung, nggak disengajain, nah itu tidak jadi batal. Tapi beda halnya kalau kotoran itu dalam keadaan basah, rotban, menyentuhnya dalam keadaan basah, nah kitanya juga nggak ada penghalangnya, nah itu beda. Jadi selama dia tidak sengaja, tapi tetap selama dia tidak sengaja maka dia nggak batal. Tapi kalau dalam kesengajaan maka itu batal, terlebih ketika kotoran itu dalam keadaan rotban, basah. Nah itu diantara berkaitan syarat sholat yang kita harus tahu dan harus kita jaga. Ini juga nih, saya mau nerangin ada istilah syarat ame rukun. Kalau syarat itu mawajaba wastamarro, kalau rukun mawajaba wan kotoa, beda tuh, syarat ame rukun beda, tapi kudu dua-duanya kudu dikerjain dalam sholat. Apa itu syarat? Syarat itu mawajaba, perkara yang wajib, wastamarro, dan terus-terusan dari awal takbir sampai salam, terus-terusan, syarat itu kudu berlaku terus begitu. Tapi kalau rukun mawajaba, perkara yang wajib, wan kotoa, dia terputus-putus. Kalau rukun sholat, takbiratul ihram putus, seling, baca fatihah putus, seling, ruku, itidal, putus-putus dia. Jadi bukan dari awal baca fatihah mulu, enggak, putus-putus, tapi dia wajib. Tapi kalau syarat mawajaba wastamarro, perkara yang wajib dan dia terus menerus. Contoh nutup aurat, di antara salat tadi nutup aurat, tahu-tahu begitu lagi sholat, di pertengahan sholat kita
kain kita bolong. Tahu-tahu kain kita bolong, begitu lagi duduk, bolongnya itu nggak kecil, gede. Kalau kira-kira kita tutupin begini masih berasa kulit kita, itu patokan gede sama kecilnya tuh lubang. Tapi kalau kecil itu timbang kayak kena abu samsu orang rokok tuh. Kalau kayak saya tuh sarung pada bolong-bolong semua, kena abu samsu, kena abu rokok. Nah itu kalau kecil, kalau kita jalanin begini nggak berasa kulitnya, itu masih boleh. Artinya begitu kita tutupin, kebetulan kita nggak pakai celana pangsi, kelihatan kulit kita, buru-buru tutupin begini, itu boleh. Halam itu langsung. Tapi kalau tahu-tahu begitu lagi sholat zuhur, tahu-tahu di rakaat terakhir ketiga kita baru bolong gede di sini kelihatan. Nah itu batal berarti. Atau lagi sholat misalnya tersikap, ada angin gede ke muka kita. Nah kalau kita kagak buru-buru tutupin, susah. Nah itu batal. Jadi kalau syarat itu perkara yang wajib wastamarro, dan terus-terusan. Suci dari hadas, dari awal sampai akhir kita mesti suci. Walaupun di akhir-akhir deh udah baca asyhadu alla, udah tahiyat akhir deh, tahu-tahu kita kentut, ya batal. Itu namanya tidak istamarro, tidak terus-menerus. Nah jadi itu perbedaan yang disebut syarat ame rukun. Jadi kalau syarat sholat perkara yang wajib dan itu terus menerus, dari takbiratul ihram sampai salam kudu begitu terus, nutup aurat terus, ngadep kiblat terus, bersih dari hadas terus, nggak boleh berubah tuh. Tapi kalau rukun sholat dia ganti-ganti karena keseling sama rukun kauli, entah ada rukun fi'li, entah ada rukun kolbi, keputus-putus dia. Nah jadi perkara wajibnya sama-sama wajib, tapi yang satu terus menerus, yang satu terputus-putus gitu. Wa sunanuha wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan apa yang kita baca bisa ada manfaatnya dan bisa menambah kualitas sholat kita semua, dan mudah-mudahan segala kekhilafan, kekurangan kita dalam sholat mudah-mudahan diampunkan oleh Allah, dan akhirnya ibadah kita disempurnakan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'fani karim, wa'fani karim, wa'fani karim ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma bihurmati ma qara'na fi hadzal majlis, Allahumma bibarakati ma sami'na fi hadzal majlis, ighfir lana dzunubana, ustur lana uyubana, iftah alaina futuhal arifin. Allahumma faqihna wa faqih ahlana wa faqih dzurriyyatina wa faqih man talabal ilma fi hadzal masjid al mubarak bi rahmatika ya arhamar rahimin, bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.